Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik penggalang yang kakak banggakan. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sudah siapkah kalian latihan hari ini? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar kegiatan hari ini dilancarkan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan selanjutnya yaitu pengucapan Pancasila, pengucapan Dasar Dharma, dan materi. Mari adik-adik penggalang kita pengucapan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pembacaan Dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan ksatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Adik-adik penggalang, tujuan pembelajaran hari ini adalah pencapaian butir SKU Penggalang nomor 22 tentang dapat menjelaskan teknik penjernihan air. Adik-adik penggalang, apa itu penjernihan air? Ada yang sudah tahu? Pasti sudah pernah mendengar ya. Penjernihan air adalah proses yang dilakukan untuk membuat air dapat digunakan untuk suatu penggunaan tertentu. Misalnya, untuk minum, mandi, dan lain-lain. Untuk berbagai macam keperluan tersebut, kita perlu menjernihkan air dengan suatu teknik tertentu sehingga air yang awalnya keruh menjadi jernih dan dapat digunakan serta bermanfaat, karena tidak mungkin kita menggunakan air kotor untuk kehidupan sehari-hari, pasti perlu teknik penjernihan tertentu. Berikut ini jenis-jenis teknik penjernihan air. Yang pertama, penyaringan. Penjernihan air dengan menyaring air menggunakan berbagai bahan mulai dari kain, kapas, pasir, kerikil, ijuk, dan atau bahan lainnya untuk mendapatkan mutu air yang lebih baik. Yang kedua adalah perebusan. Penjernihan air dengan cara dipanaskan hingga mendidih. Proses ini untuk membunuh bakteri, spora, ova, kista, dan mensterilkan air. Dan teknik yang ketiga adalah disinfeksi kimia. Apa sih itu? Dengan penjernihan air memanfaatkan bahan kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme. Selanjutnya, masih di jenis-jenis teknik penjernihan air. Yang pertama, dengan bubuk pemutih. Penjernihan air dengan menggunakan bubuk pemutih misalnya adalah tawas atau kapur gamping seperti yang ada di gambar. Nah, yang kedua adalah tablet klorin. Tablet klorin adalah penjernihan air dengan menggunakan tablet klorin atau kaporit. Kita sering mendengar ya dengan jenis kaporit. Nah, yang ketiga itu adalah filter. Penjernihan dengan menggunakan filter air khusus yang dibuat oleh pabrikan tertentu. Biasanya dapat dipasarkan yang ada di pasaran adalah filter keramik atau lilin dan UV filter seperti yang ada di gambar ini.
Selanjutnya yaitu adalah jenis teknik penjernihan air di desalinasi. Apa sih itu? Desalinasi adalah penjernihan air dengan serangkaian metode dan alat khusus yang memanfaatkan pemanasan dengan sinar matahari. Nah, ini adalah prosesnya. Oke adik-adik penggalang, kita akan fokus pada salah satu penjernihan air yang paling sederhana, yaitu penyaringan. Penyaringan air adalah salah satu metode atau teknik penjernihan air yang sangat sederhana. Bagaimana caranya? Nah, penyaringan air bisa digunakan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, yaitu saringan air katun. Saringan air katun air keruh yang disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih, bertujuan untuk membersihkan kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Tapi perlu diketahui adik-adik penggalang, air bersih yang dihasilkan belum begitu jernih dan steril. Maka kita perlu membutuhkan teknik penjernihan yang lainnya, baru bisa kita rebus dan kita minum. Dan yang kedua adalah saringan kapas. Saringan kapas yaitu di mana air disaring dengan kapas yang diletakkan di dasar wadah yang diberi lubang, bertujuan untuk membersihkan air dari kotoran dan wadah organisme kecil yang ada dalam air keruh. Nah, sama dengan teknik sebelumnya, saringan air kapas perlu juga disaring beberapa lagi karena belum tentu hasilnya belum begitu jernih. Nah, yang ketiga adalah dengan cara aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan air dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikan oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen, sulfida, dan mentana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi dan atau dihilangkan. Selain itu, partikel mineral yang terlarut dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Nah, di sini adalah contoh penyaringan air dengan aerasi. Kalian bisa melihat caranya melalui ilustrasi gambar. Yang keempat yaitu saringan pasir lambat atau SPL. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir yang paling atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapat dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati kerikil. Ilustrasi ada di dalam gambar. Di dalam tangki kita membutuhkan bahan-bahan. Yang pertama, bagian paling bawah kita mengisi dengan kerikil besar. Lalu di bagian atasnya kita taruh dengan kerikil sedang, di atasnya lagi kerikil kecil. Lalu yang paling atas yaitu pasir halus. Nah, di atas setelah pasir halus baru kita aliri dengan air keruh dan kita tunggu sampai mendapatkan air bersih. Yang terakhir adalah dengan cara saringan air sederhana. Penyaringan dengan teknik saringan air sederhana merupakan modifikasi dari saringan pasir lambat. Pada saringan tradisional ini, selain menggunakan pasir kerikil, batu, dan arang, juga ditambah satu lapisan ijuk yang berasal dari sabut kelapa.
Nah, di dalam ilustrasi gambar kita lihat ya, dalam satu botol kita taruh paling bawahnya itu adalah spons. Lalu yang kedua adalah ijuk. Selanjutnya di atas ijuk kita taruh arang. Dan yang di atas arang kita taruh sabut kelapa atau ijuk. Lalu kita taruh lagi di atasnya itu adalah kerikil. Dan yang paling atas lagi itu air keruhnya. Nah, di bagian bawahnya kita taruh bak penampungan untuk menampung air bersih. Adik-adik penggalang, air bersih yang dihasilkan tidak terlalu bersih, butuh beberapa kali penyaringan lagi. Nah, adik-adik, tadi adalah contoh teknik dan macam-macam cara penyaringan air yang dapat dilakukan oleh para pramuka. Selain untuk menyelesaikan uji SKU Pramuka Penggalang, keterampilan dalam mengolah air hingga menjadi air yang berkualitas lebih baik ini tentu akan sangat bermanfaat di dunia nyata, baik ketika berkegiatan di alam terbuka ataupun ketika harus ikut serta membangun masyarakat. Nah, karena kita sudah menyimak materi hari ini, tugas kalian hari ini adalah melakukan percobaan saringan air sederhana. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu botol mineral, air kotor, kapas, tisu, spons, batu kerikil, pasir, dan bak penampung. Nah, bak penampung kalian bisa kalian gunakan dari botol mineral yang dipotong. Nah, sisanya bisa kalian jadikan untuk bak penampung. Alhamdulillah, adik-adik penggalang, materi hari ini telah selesai. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, adik-adik penggalang, kita akan melakukan percobaan penjernihan air dengan alat sederhana. Yang pertama, di sini ada kapas, ada spons sebagai ganti ijuk, terus ada batu, terus ada pasir, dan ada air keruhnya, lalu ada tisu. Pertama-tama kita masukkan tisu ke dalam. Setelah itu tisu, setelah itu kapas, kita padat-padatkan. Lalu spons, batu, setelah itu baru kita kasih pasir atasnya. Nah, sudah siap, ini bisa dibuka. Sekarang kita tuang air keruhnya. Sedikit-sedikit.